Halo Sobat YouTube, kali ini kita akan review dan bahas tentang tas Cartens Tactical Bravo. Cartens sebagai brand taktikal lokal punya banyak benda-benda dengan kualitas menarik, termasuk tas Cartens Tactical Bravo 40 liter ini. Sesuai namanya, tas ini diklaim memiliki kapasitas sebesar 40 liter. Tentunya tanpa basa-basi lagi, kita mulai dari keunggulan dari tas ini. Dan kita akan mulai dari faktor kenyamanan penggunaan. Nah, ketika digunakan, menurut saya, tas Cartens Tactical ini nyaman digunakan dan lebih nyaman dibandingkan tas solo dan tas taktikal dari Refresh Shop yang pernah saya pakai sebelumnya. Memang sih ada perbedaan harga yang besar antara tas ini dan tas saya. Untuk kenyamanannya, menurut opini saya, ini seperti carrier Array Borealis saya. Meskipun tas ini tanpa frame atau tulang, tapi di sepanjang bagian belakang dari tas ini terasa seperti diganti dengan hard plastik yang mengakumulasi seluruh punggung kita. Jadinya barang-barang dalam tas tidak ada yang terasa menusuk ke punggung ketika digunakan, dan tentunya ini meningkatkan kenyamanan penggunaan karena terasa lebih solid di bagian belakang yang ke arah punggung kita. Adapun juga di bagian punggung itu ada busa yang tebal, dan juga untuk strapnya juga busanya itu lumayan tebal ya kawan-kawan. Untuk strapnya ini lumayan lebar. Kunci dari tas nyaman digunakan juga adalah pada strap. Semakin lebar strap, semakin pundak kita tidak cepat sakit dalam membawa barang bawaan. Kita lanjut ke desain. Untuk desain ini bagus menurut saya. Bentuknya itu kotak, mengingatkan saya dengan tas brand ternama Savota. Meskipun memang tidak mirip, tapi konsep yang diusung dari penempatan webbing di seluruh tas mengingatkan saya dengan tas Savota. Untuk penilaian saya pribadi, untuk penampilan ini bagus dan saya suka kesannya itu maco dan garang serta solid, sehingga membuat kalian beda dengan yang lain ketika menggunakan tas ini. Tentunya mengundang mata untuk melirik tas ini. Jadinya kalau untuk good looking atau penampilan dari tas ini menurut saya sudah bagus, tidak ada yang saya keluhkan. Itu kalau hanya saya nilai dari soal penampilan saja. Oke, sebelum kita lanjut ke kekurangan dari tas ini, karena implementasi kita di lapangan, tas ini kita gunakan untuk kegiatan bushcraft, maka hal pertama yang saya perhatikan tentu ketika meletakkan benda-benda quick access seperti parang, kapak, dan benda-benda lainnya. Oke, kira-kira seperti ini jika saya meletakkan Tramontina 40 cm di tas ini. Di sini saya sandingkan dengan gergaji lipat dan juga dengan pisau moraknif pada tas ini. Oke, kita lanjut dengan kapak. Jadi di sini saya punya kapak yang kira-kira panjangnya sekitar 55 cm dari Bang Andi Gian Blade. Kira-kira seperti ini jika saya meletakkan atau membawa kapak pada tas ini. Jadi kira-kira seperti ini penampakan jika saya meletakkan kapak pada tas Cartens Tactical Bravo 40 liter ini. Dan juga ini kuat ya kawan-kawannya, dimana saya coba menggoyang-goyang bagian kapak dan dengan tas itu tidak ada kayak los atau longgar. Jadinya kita bisa membawa kapak menggunakan tas ini. Kemudian kita lanjut dengan kapak yang lebih kecil atau hatchet yang saya punya ini sekitar 35 cm untuk panjangnya. Kira-kira seperti ini jika saya pasang atau letakkan pada tas ini. Dan hasilnya bahkan lebih solid lagi dibandingkan menggunakan kapak yang lebih besar tadi yang sekitar 55 cm. Jadi kapak hatchet ini bahkan lebih cocok untuk dibawa menggunakan tas ini. Tapi saya pribadi lebih prefer membawa Tramontina ya dibandingkan menggunakan kapak ini jika untuk ke hutan yang lebat. Oke, kita lanjutkan dengan benda-benda lain yang saya gantungkan pada tas ini ketika berkegiatan di alam bebas. Kita akan coba lepaskan satu-satu. Di sini ada gergaji lipat Ishinoko Genbaya, ada moraknif, ada kompas, ada auger drill, ada paracord, dan ini kacamata safety ya, gunanya kalau kayak lagi menggunakan benda-benda seperti parang, jangan sampai ada bagian dari kayu, serpihan kayu yang berterbangan mengenai mata. Jadi biasa saya bawa, kadang juga saya tidak bawa. Oke, jadi saya preteli dahulu semuanya ya kawan-kawan ya. Jadi kira-kira seperti ini barang-barang yang berada di bagian luar dari tas saya.
Meskipun tidak disarankan membawa benda-benda berada di bagian luar, namun karena webbing-webbingnya itu bagus dalam mencengkeram benda-benda ini, makanya saya tidak merasa cepat lelah ketika menggunakan tas ini dan barang-barangnya dibiarkan menggantung di bagian luar seperti ini. Itu karena cengkeramannya yang solid sehingga tidak ada perbedaan dengan menggantung maupun dimasukkan dalam tas. Kita lanjutkan untuk membongkar kompartemen yang ada pada tudungnya. Jadi di dalam ini ada beberapa benda yang saya letakkan di bagian sini, dan kira-kira seperti ini benda yang bisa saya tampung pada tas ini pada bagian kompartemen atasnya ini atau tudungnya ini. Oke, mari kita lanjutkan ke kompartemen utama. Di sini saya akan bongkar tas ini dan melihat barang bawaan saya yang berada pada kompartemen utama. Sebenarnya ini sisa kem yang belum sempat saya bongkar karena ingin saya videokan dengan lebih detail. Nah, kira-kira seperti ini yang saya bawa. Catatan, di sini tidak ada tenda, ini ada flysheet, dan di bagian bawah itu yang bikin besar itu nanti ada selimut dan juga sarung. Jadi tadi itu ada flysheet, ada jas hujan, ini ada mangkok-mangkok, pokoknya ya ini masih ada sisa apa logistik dan rempah-rempah. Ini juga ada jargon lipat. Agar tidak membuang waktu, maka video ini akan saya percepat. Dan terakhir yang saya keluarkan ini adalah selimut dan sarung ya kawan-kawannya. Ini ada baju ganti, ternyata ada baju ganti juga, dan juga ini ada selimut dan juga sarung yang saya letakkan dalam tas ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini benda-benda yang saya muat dalam kompartemen utama dari si tas karten taktikal ini. Melihat jenis barang-barang yang saya bawa, saya merasa bahwa tas yang merek Solu saya dan juga si Refresh Shop itu yang juga 40 liter mampu menampung barang lebih banyak daripada tas karten taktikal yang diklaim 40 liter ini. Jadinya saya pribadi sih agak ragu kalau tas ini disebut 40 liter. Kompartemen terakhir yang sudah kalian lihat, tapi saya bahas lagi, di sini ada saku jaring ya kawan-kawan ya. Ada dua di kanan dan kiri, ini ada seperti jaring. Sisanya pada bagian dalam kompartemen utama itu ada tempat laptop dan juga ada pouch untuk organizer barang. Kemudian untuk strapnya atau gendongan yang kita pakai kira-kira bentuknya seperti ini. Lalu di bagian bawah ini ada apa namanya ini ya. Jadi ini ada tali pinggangnya, kira-kira seperti ini bentuknya. Dan juga ini di bagian kanan kirinya ini lumayan tebal ya juga ya kawan-kawannya, ada kayak busa-busanya. Kira-kira sih seperti itu. Untuk mengencangkan pun cukup mudah, cukup ditarik-tarik saja. Lalu ini kemudian ada tali bahu ya kawan-kawannya, kira-kira seperti ini bentuknya, dan ini pengancingnya. Tali bahunya ini hanya dapat dieratkan pada satu sisi saja maksud saya, dan tidak dapat dieratkan untuk kedua sisi. Jadi ini kalian tidak bisa rapatin jika dada kalian kecil. Oke, lanjut ke model sistemnya ya. Ini punya sangat banyak webbing untuk mencantolkan benda-benda yang ingin kalian attach atau kalian pasangkan ke tas ini. Dari atas sampai bawah dipenuhi dengan webbing-webbing seperti ini. Contoh, pisau lipat ganso ini dapat saya attach di mana saja selama itu ada webbing. Bahkan hingga bagian strap pun ada webbing. Sayangnya webbingnya ini dipasang secara vertikal. Kayaknya sih lebih baik kalau webbingnya ini terpasang secara horizontal, jadi pisaunya itu bisa di-attach secara vertikal. Pertanyaan yang bisa ditanyakan juga itu adalah bagian pengikat untuk matras ataupun untuk selimut ataupun untuk benda lainnya. Jadi di sini kalian bisa memasangkan pada webbing yang untuk mengikat bagian tudung ya kawan-kawan ya, bisa dengan letakkan di bawah maupun di bagian atas. Jadi kalian tidak dapat meletakkan matras di bagian atas karena tidak ada webbing untuk penahan di bagian atas, maupun jika kalian ingin meletakkan di bagian pantatnya ini juga tidak ada webbing sama sekali di bagian bawah sini. Jadi opsinya hanya seperti tadi, yaitu menggunakan webbing utama ini di bagian bawah seperti ini maupun dekat dengan tudung seperti yang saya lakukan tadi. Oke, mari kita lanjut ke yang kalian tunggu, yaitu kekurangan pada atas ini. Kekurangan pertama yang menurut saya fatal, kalian bisa lihat pada tas ini di bagian tutup tasnya itu dijahit mati tanpa ada adjustment.
Jadi kan sebenarnya ini masih ada bagian yang bisa ditinggikan seperti ini. Tapi karena tutupnya dijahit mati, maka kalau kalian bawa barang yang lebih, maka ini akan mengangkang seperti ini kawan-kawan. Jadinya seperti yang dikatakan channel YouTube Indonesian Camping Ground, potensi dari tas ini tidak dapat dimaksimalkan. Padahal kalau saja bagian tutupnya bisa ditinggikan seperti carrier pada umumnya, maka kapasitas muatnya ini bisa lebih banyak lagi kawan-kawan. Aduh, ini saya benar-benar tepok jidat kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke kekurangan kedua. Ini apa-apaan ini meletakkan rain cover pada bagian atas. Dan parahnya ini rain cover memakan space kawan-kawan. Padahal bagian atas ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Contoh nih, kalau di bagian dalam ada si rain cover ini dan saya ingin memasukkan ponco, itu sangat susah ya kawan-kawan ya untuk memasukkan ponco saya secara cepat ke dalam bagian kompartemen atas, dan harus bersanding dengan si rain cover dari tas ini. Kalau ponconya saya lipat baik-baik ya bisa sih kawan-kawan, tapi ya bentuknya jadi tidak karu-karuan. Kemudian ini akan menekan barang-barang yang ada di dalam kompartemen utama. Paling tidak harusnya di bagian rain cover dari tas ini disertakan opsi cabut pasang menggunakan buckle agar bisa dicabut pasang sesuai keperluan. Jadinya ini kompartemen utama fungsinya untuk simpan rain cover doang istilahnya. Padahal bagian quick access yang tersedia ya hanya di bagian kompartemen atas ini. Lanjut untuk kekurangan berikutnya. Kekurangan ini masih di kompartemen atas ini ya. Jadi kompartemennya ini sudah dipakai untuk rain cover. Ini resletingnya pun juga ukurannya nggak ngotak. Jadi susah untuk kalian meraih barang di dalam kompartemen atau tudung tas ini. Kalian lihat saja tangan saya sampai merah-merah tiap akses kompartemen atas. Harusnya hal ini dipertimbangkan mengingat tas ini mengusung kata taktikal. Untuk mendukung peran taktikal, harusnya pembuatan benda-benda yang berbau taktikal harus mempertimbangkan kemudahan dalam menjangkau barang-barang yang penting. Ini bahkan dalam kondisi kosong di atas pun ini tangan saya susah untuk masuk keluar melalui kompartemen yang di bagian tudungnya ini ya kawan-kawan ya. Kemudian kita lanjut dengan kekurangan berikutnya. Ini kompartemen yang berfungsi sebagai organizer ya. Jadi ini jadi kekurangan juga menurut saya. Jadi kalau saya memasukkan barang-barang ke dalam tas ini, kadang itu nyangkut di bagian kompartemen yang dikatakan sebagai organizer pouch. Jadinya kadang benda-benda kecil itu atau benda-benda yang saya ingin masukkan di bagian dasar, saya dorong, saya kira sudah di bagian dasar, ternyata nyangkut di sini. Jadinya bagi saya ini tas taktikal, tapi kok terasa spek untuk mahasiswa kampus ya. Tapi secara ekonomis mungkin desainnya seperti ini agar semua kalangan dapat menggunakan tas ini. Sayangnya aja yang salah karena pakai tas ini untuk bushcraft. Oke, kita lanjut ke kekurangan lainnya, yaitu bagian saku yang berada di tas ini pada bagian kiri dan kanan, yang pada umumnya biasa kita taruh air minum atau tumbler. Di sini ukurannya mini sekali kawan-kawan. Alamak, ini simpan air mineral standar pun itu setengah mati ya untuk dipasang di tas ini. Kita coba pasang barang-barang ke dalam tas ini biar bagian kompartemen utamanya menggembung, dan kita coba masukkan ulang botol aqua mineral kecil. Nah, ini sudah lumayan solid. Ini botol aqua juga yang saya pakai nggak saya isi air ya. Ini kalau saya isi air gimana? Pastinya nggak bakalan bisa melihat kayak gini. Jadi ini susah ya kawan-kawannya untuk memasukkan ini botol air minum atau tumbler di bagian dari pouch yang ada di kiri dan kanan ini. Harusnya ini dibikin bisa agak melar dikit ya kawan-kawannya. Oke, ini selanjutnya kekurangan terakhir yang saya temukan. Kalian lihat matras saya berada pada posisi seperti ini. Sekilas ini tidak ada yang salah. Tapi kalau kalian pernah belusukan di vegetasi yang padat dan sempit, maka ini akan menjadi red flag. Kenapa? Karena kemungkinan kalian akan nyangkut di antara pepohonan dan perdu. Itu karena pemasangan matras yang melebar dan itu melebihi pinggul atau pinggang kalian, sehingga ketika jalan akan nyangkut-nyangkut. Solusinya tentu memasang matras dalam posisi vertikal pada tas seperti ini. Tapi seperti yang kalian lihat, aduh, apa-apaan ini webbingnya malah nggak nyampe. Aduh, gimana ini Karten, masa webbingnya irit sih?
Udah kantong samping kanan kirinya itu irit, masa bebingnya diirit juga. Jadinya untuk matras jika belusukan di vegetasi lebat, ini akan menyusahkan kalian. Jadi kalian harus lebih sering untuk serong-serong badan kalau berada di vegetasi yang lebat. Karena kalau tidak, maka matras kalian ini akan nyangkut-nyangkut di bagian perdu atau di antara dua buah pohon ketika kalian melalui pertengahan antara pohon atau perdu-perdu tersebut. Oke, tapi terlepas dari kelemahan yang saya bahas, tas ini masih layak untuk digunakan dalam aktivitas outdoor seperti bushcraft maupun mungkin hiking ringan. Atau kalian juga bisa mengatasi kekurangan-kekurangannya dengan menambahkan tas taktikal lainnya seperti tas paha, atau menambahkan ini pouch tambahan pada bagian tasnya. Dan mungkin Cartens juga bisa menjual pouch tambahan untuk bisa di PNP ke semua tas-tas Carten yang mereka punya. Jadinya kalau kita ingin menambah size dari tas ini, tidak perlu repot-repot untuk mencari pouch alternatif pihak ketiga. Dan jika pouch itu dibuat oleh Cartens, maka pastinya mereka sudah menguji pouch buatan mereka ke tas-tas taktikal yang mereka punya. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti ini review saya untuk tas Carten Tactical Bravo 40 liter yang saya miliki ini. Kelemahan dan kelebihan yang saya temukan itu sudah saya bahas, dan jika kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai di sini perjumpaan kita. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan dan review-review menarik lainnya.